Hello tourism people, hello everyone. Kenalin, nama aku Naura Ramadita dan rekan aku Sofia Nadia Putra Ganda. Nah, kami dari program studi manajemen bisnis pariwisata semester 3. Kita sekarang mau ngapain nih, Sof? Nah, sekarang dalam video ini kita mau membahas nih salah satu pasal yang ada di Global Code Ethics of for Tourism. Nah, yang kita mau bahas ini yaitu pasal 6. Pasal 6 ini tentang apa sih? Yaitu tentang kewajiban-kewajiban para pelaku pembangunan di pariwisata. Nah, jadi di sini kita akan membahas ayat 1 dan ayat 2 pada pasal 6 yang berbunyi. Ayat 1. Para pelaku profesional di bidang pariwisata mempunyai kewajiban untuk memberikan kepada para wisatawan suatu informasi yang objektif dan jujur tentang tempat-tempat tujuan dan kondisi perjalanan, penerimaan dan tempat tinggal, menjamin keterbukaan yang sempurna tentang syarat-syarat kontrak atau perjanjian yang diusulkan kepada para wisatawan, baik menyangkut harga dan mutu pelayanan yang dijanjikan maupun ganti rugi keuangan yang menjadi tanggung jawab mereka jika terjadi pemutusan kontrak dari pihak mereka. Ayat 2. Para profesional pariwisata, sepanjang tergantung pada mereka, harus benar-benar memperhatikan untuk bekerja sama dengan para pejabat pemerintah, keamanan dan keselamatan, pencegahan terhadap kecelakaan, perlindungan kesehatan dan higiene makanan dari para wisatawan yang menggunakan jasa mereka. Mereka mengusahakan adanya sistem asuransi dan bantuan yang sesuai. Mereka menyetujui kewajiban memberikan laporan-laporan menurut cara-cara yang ditentukan oleh peraturan nasional, dan jika perlu, membayar ganti rugi yang adil jika kewajiban-kewajiban kontrak mereka tidak mereka penuhi. Apa sih maksud dari ayat 1 tadi? Ayat 1 tadi menjelaskan bahwa para pelaku bisnis pariwisata harus memperhatikan peralatan-peralatan untuk mendukung suatu usaha pariwisatanya. Seperti contohnya itu ada bisnis climbing atau panjat tebing. Harus ada alat pendukung dan intinya itu untuk memudahkan wisatawan dapat menikmati aktivitas tersebut. Nah, kalau dari ayat 2-nya apa sih? Nah, ayat 2 dalam pasal 6 ini menjelaskan kalau di tempat pariwisata ini harus menyediakan asuransi. Nah, selain asuransi juga harus terdapat prosedur yang harus memperhatikan demi kenyamanan dari wisatawannya itu sendiri. Contohnya itu apa? Nah, contohnya ketika kita masuk ke tempat wisata, tiket yang kita beli itu sudah termasuk dalam asuransi. Jadi kita insya Allah bakal tetap aman selama menikmati wisata wahana yang ada di situ. Gitu. Berdasarkan penjelasan yang sudah kita paparkan tadi, kita akan mengunjungi dan sekaligus memastikan apakah tempat wisata tersebut menerapkan ayat 1 dan ayat 2 pada pasal 6 ini. Nah, kira-kira enaknya kita mau kemana nih, Nau? Nah, kebetulan aku punya voucher untuk mengunjungi Yumanjat. Wow. Mungkin kita bisa melihat apa saja yang diberikan Yumanjat kepada pengunjung untuk menikmati tempat wisatanya. By the way, ini vouchernya cuma satu aja nih, Nang? Jelas, itu doang nih. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita beli aja. Nah, guys, sekarang kita udah di lantai ground floor. Nah, ini kita udah di depan Yumanjatnya. Kita udah nyampe di Click Square. Tadam! Nanti kita langsung masuk aja. Yuk ikutin keseruan kita. Jadi fasilitas apa yang ada di Yumanjat ini nih, pertama ada toilet ini untuk yang pria, ini untuk wanita, dan di setiap toilet itu ada loker-lokernya, jadi kita bisa taruh barang di sini. Oke. Dan untuk musolanya ada di belakang sini, jadi pas masuk di pintu masuk di sini, ini ada tiketingnya dan masuk ke ruangan ini untuk musolanya. Jadi dapat satu, ini dapat apa? Ini harness. Harness. Ini termasuk harness sama copeng. Ini juga udah termasuk coach. Satu coach untuk 5 orang tamu. Kebagi sama 5 orang tamu yang lain. Jadi gantian, nggak bisa selalu mendampingi satu orang. Oke. Nggak bisa. Sip. Ya. Jadi itu keseruan kita di Yumanjat. Kita udah kembali dan sudah malam. Makasih.
macet. Video lagi nih, satu.